Hai para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Sang Pendekar Tersembunyi untuk bagian yang kelima. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Hu Fei yang sedang minum bersama dengan Su Cheng. Tiba-tiba saja mereka kembali diserang yang membuat situasi menjadi kacau balau. Hu Fei dan lainnya yang telah terkepung oleh pasukan musuh, mereka pun hanya bisa berlindung di dalam penginapan. Dan Ling Su dengan racunnya pun berhasil melumpuhkan serangan untuk para musuh yang akan masuk ke dalam. Di malam harinya, terlihat Sang Bao yang tidak sabar langsung memerintahkan anak buahnya untuk melepaskan panah api yang menyebabkan penginapan itu mengalami kebakaran. Kemudian temannya menyusul ke sana meminta Sang Bao untuk menghentikan serangan tersebut dengan mengingatkannya kalau di dalam penginapan itu ada dua anak kembar yang bisa saja celaka. Yang pada akhirnya Sang Bao pun berteriak kepada Macun yang ada di dalam, mengakui identitasnya sebagai putra dari Nyonya Sang. Ia pun mengingatkan bahwa Macun yang dulunya 6 tahun yang lalu sempat memadu kasih dengan Fukang. Dan kedatangannya saat ini ingin menjemput kedua anak Fukang tersebut. Sementara di dalam, Su Cheng yang sedang dalam kondisi sekaratnya berpamitan dengan kedua anak kembar itu yang selama ini ia besarkan layaknya putranya sendiri. Bahkan ia juga mengucapkan terima kasihnya kepada Macun yang telah bersedia menjadi istrinya selama ini sebelum mengembuskan nafas terakhirnya. Dengan kepergian Su Cheng ini, Macun pun keluar ke depan untuk mencari tahu kebenaran tersebut. Dan di sini Hu Fei pun langsung menghentikan Sang Bao yang akan membunuh mereka dengan pistolnya. Dengan amarahnya, Macun pun menusukkan pisaunya berkali-kali ke tubuh Sang Bao untuk membalaskan dendam atas kematian ayahnya Ma Xingkong di 6 tahun yang lalu dan atas kematian suaminya tersebut. Keesokan harinya, setelah memberikan acara penguburan untuk Su Cheng, Macun pun pada akhirnya membawa kedua putranya untuk bertemu dengan Fukang yang merupakan ayah dari kedua anak tersebut. Sementara itu Feng Tian menemui Tang Bei dan menceritakan kekhawatirannya atas Hu Fei yang tiba-tiba menghilang dari pengawasan mereka selama ini. Ia takut Hu Fei yang sekarang tidak terpantau keberadaannya ini tiba-tiba saja bisa muncul untuk membunuh ia dan putranya. Kemudian Tang Bei yang menenangkannya langsung mengajaknya ke ibu kota untuk meramaikan turnamen bela diri yang akan segera digelar oleh Panglima Fukang. Sementara itu Dewa Racun telah mendapatkan keluhan dari Tian Guinong tentang racunnya yang tidak berkhasiat dan malah bisa disembuhkan oleh seorang gadis yaitu Ling Su. Dewa Racun pun mengungkapkan kalau hanya racun 7 hatilah yang bisa menawarkan racunnya sendiri. Curiga kalau Ling Su telah menyempurnakan 7 hati, ia pun akan pergi untuk mencari para keponakan muridnya ini. Tibanya di sana, Dewa Racun yang muncul pun langsung mengakui jika ialah yang telah membunuh Mas Racun dan memperkenalkan dirinya jika ia sebagai paman guru mereka yang merupakan adik seperguruan dari mendiang Mas Racun. Di sini Dewa Racun pun menyombongkan kehebatannya dalam urusan racun yang bisa membunuh Mas Racun dengan begitu mudahnya dan meminta ketiga orang ini untuk mengabdi kepadanya dengan melayaninya sebagai guru. Namun tawaran itu tentunya tidak diterima dan bahkan menyerang Dewa Racun untuk membalaskan atas kematian sang guru. Akan tetapi karena ketiga orang ini tidak memiliki kungfu yang cukup, membuat mereka bertiga ini kabur dari sana. Lalu berencana untuk berpura-pura setuju menerima Dewa Racun sebagai guru dan nantinya akan melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Dewa Racun yang menyambut mereka sebagai muridnya diam-diam menaburkan bubuk racun kepada ketiga orang ini. Saat ketiga orang ini akan melakukan penyerangan terhadapnya, namun seketika mereka baru menyadari telah terkena racun dari Dewa Racun. Dewa Racun yang mengancam mereka akan tewas dalam waktu 15 menit, meminta mereka berkelahi untuk memperebutkan obat penawar yang hanya ada 2 butir ini.
Pada akhirnya yang mendapatkan obat penawar tersebut adalah Nyonya Sue dan kakak pertama. Namun ternyata kedua pil yang ditelan mereka ini selain mengandung penawar juga mengandung jenis racun yang lainnya. Dimana dengan ini Dewa Racun pun meminta agar mereka berdua untuk tidak macam-macam dengannya. Lalu mengajak mereka untuk mencari Lingsu yang telah menyempurnakan racun 7 hati. Di sisi lain, Macun pada akhirnya bertemu kembali dengan Fukang. Setelah 6 tahun lamanya mereka berpisah, terlihat Fukang sangat senang melihat kedua anaknya tersebut. Sementara itu seorang gadis bernama Fei yang merupakan adik seperguruan dari Yuanzi yang sedang berjalan di tengah kota. Tiba-tiba saja barang bawaannya dirampas oleh dua perampok. Fei pun mengejar dan mencoba untuk mengambil kembali barangnya. Lalu Yuanzi pun muncul di sana untuk membantu mengambil kembali barang dari adik seperguruannya tersebut. Barang itu lalu diserahkan kepada guru mereka dan sang guru pun mengajak muridnya tersebut menuju kediaman Fukang. Setibanya di sana, Fei pun menemui ibu dari Tuan Fukang yang sedang mengeluhkan lehernya sakit dan gatal. Sang guru pun menunjukkan bunga teratai yang dipetik dari pegunungan untuk dijadikan sebagai obat. Setelah Yuanzi meraciknya, obat teratai salju itu pun diberikan kepada ibu Tuan Fukang ini yang langsung seketika bisa merasakan kemancuran dari obat tersebut. Lalu ia pun mengundang sang guru dan kedua muridnya untuk menginap beberapa saat di kediaman ini sampai penyakitnya sembuh total. Sedangkan Feng Tian yang telah tiba di ibu kota dibawa Tang Bei untuk tinggal di sebuah rumah milik Panglima Fukang. Tang Bei memberitahukan kediaman ini bersebelahan dengan rumah Tuan Fukang. Lalu Feng Tian pun diperkenalkan dengan beberapa pejabat lainnya. Di saat itu juga Hu Fei yang telah kembali lagi ke ibu kota dan sedang berjalan-jalan dengan Lingsu. Tak jauh dari sana Yuanzi dengan adik seperguruannya pun sedang berkeliling. Dalam suatu kesempatan, Hu Fei yang menarik Lingsu untuk menghindari sebuah kereta tandu yang melintas. Secara tak sengaja melihat Yuanzi yang kebetulan juga melihat ke arahnya. Namun dalam sekejap, tiba-tiba saja Yuanzi pun menghilang dari sana. Dengan bersamaan Hu Fei dan Lingsu yang ditemui di tengah jalan ini diajak oleh anak buah Tang Bei yang ingin menjamunya. Merasa tidak enak hati untuk menolak, ia pun pergi ke pertemuan tersebut yang diselenggarakan dengan mewahnya. Di tengah-tengah itu, pada akhirnya Feng Tian yang memperkenalkan dirinya yang merupakan teman dari Tang Bei. Sementara Hu Fei yang emosi pada akhirnya mengetahui jika selama ini ia yang telah diperdaya agar berdamai dengan Feng Tian. Namun Hu Fei yang menolak untuk berdamai. Baginya semua ini tidak bisa menggantikan 4 nyawa keluarga Zhong yang dulu dibunuh oleh Feng Tian. Terlihat Feng Tian yang berhasil kabur dan bersembunyi di kediaman yang ditempatinya. Seketika itu guru Yuanzi datang mengusir Hu Fei untuk pergi dari sana. Bahkan Yuanzi juga menyusul keluar, menggantikan gurunya untuk menyerang Hu Fei yang hanya bisa bertahan dari serangan wanita yang dicintainya itu. Dalam pertarungan tersebut, Yuanzi mengajak Hu Fei untuk keluar dari sana dan untuk berbicara. Terlihat di luar sana Lingsu bersama Xiao Mei yang telah berhasil menyusul Hu Fei. Di sini Yuanzi pun memperingati Hu Fei kalau ini adalah kediaman Panglima Fukang, yang mana ia berharap Hu Fei tidak membuat kekacauan yang justru akan membuat masalah. Meskipun setuju untuk mundur dari sana, Hu Fei pun mempertanyakan penjelasan tentang kenapa Yuanzi yang selalu ingin melindungi Feng Tian. Dan Yuanzi pun mengatakan ada sebuah cerita panjang di balik alasannya tersebut. Namun ia meminta Hu Fei untuk mundur terlebih dahulu. Di malam harinya, terlihat salah satu prajurit mengundang Hu Fei menuju ke kediaman Fukang untuk menemui Macun yang katanya merindukan Hu Fei. Setibanya Hu Fei di sana, Macun pun mengajaknya mengobrol tentang ia yang sebenarnya tidak suka tinggal di dalam lingkungan istana. Walau jatuh hati kepada Fukang, alasannya bertahan untuk tinggal di sini adalah demi menghidupkan yang lebih baik bagi kedua putranya tersebut. Lalu Macun pun meminta Hu Fei agar menjadi guru bela diri bagi kedua putranya ini. Tak lama kemudian Fukang yang tiba di pavilion Macun seketika terkejut melihat Hu Fei yang tidak ia kenal. Meskipun Macun memperkenalkan Hu Fei yang sudah seperti adik kandungnya dan satu-satunya kerabat yang ia miliki, namun di sini terlihat Fukang yang cemburu dengan kehadiran Hu Fei. Singkatnya, Hu Fei yang telah diantar oleh prajurit milik Macun yang meninggalkan kediaman itu dihentikan oleh beberapa prajurit yang memberikan sekotak hadiah dari Fukang. Di sini para prajurit mendesak Hu Fei untuk menerima hadiah itu agar mereka tidak dipersalahkan oleh Panglima Fukang. Dan prajurit milik Macun yang berinisiatif untuk menerima kotak tersebut. Tapi tiba-tiba saja sebuah jebakan perangkap dari kotak itu yang langsung membunuhnya.
Setelah menghabisi para prajurit yang menyerangnya, ia pun menginterogasi salah satu prajurit yang memberitahukan jika Fukang yang tidak senang karena Hu Fei menemui Macun, meminta mereka untuk menangkap Hu Fei dan membunuhnya. Setelah itu Hu Fei yang menyelinap untuk mencari tahu tentang keluarga ini. Kebetulan Fukang yang duduk bersama ibunya, yang pada akhirnya menyadari kalau ibu dan istrinya Fukang telah secara diam-diam menyembunyikan darinya tentang aksi untuk membunuh Mu Chen. Fukang pun bergegas pergi untuk menghentikan istrinya tersebut yang telah memberikan semangkuk racun untuk Mu Chen. Tapi sang ibu mencegahnya dengan mengatakan kalau Mu Chen yang berstatus rakyat biasa tidak akan pantas bagi keluarga mereka. Di saat itulah Hu Fei yang baru menyadari jika kakak Macun sedang dalam bahaya. Ia pun menemukannya di sana yang sudah lemas tak sadarkan diri, lalu membawa Macun untuk segera kabur dari prajurit yang mengejarnya. Berita tentang Macun yang dibawa oleh Hu Fei pun terdengar oleh Fukang yang kemudian memberikan perintah untuk menetapkan Hu Fei sebagai buronan. Bahkan kegaduhan ini telah terdengar oleh guru Yuanzi sehingga ia pun memerintahkan kepada Yuanzi untuk mencari tahu apa yang telah terjadi. Di sisi lain, Hu Fei yang berhasil menerjang para prajurit yang ingin menangkapnya dan berhasil membawa Macun kembali ke kediamannya untuk diperiksa oleh Ling Su. Setelah Ling Su mengetahui jenis racun yang diderita Macun dari sendok yang dibawa oleh Hu Fei, ia pun memberikan sebuah pil dengan mengatakan jika pil ini bisa menjaga nyawa Macun selama 2 jam. Setelah itu ia lanjut memberikan pengobatan akupuntur, di mana setelah proses akupuntur yang ia berikan, maka Macun sama sekali tidak boleh bergerak selama 24 jam atau semua nadi Macun akan putus dan hancur. Dengan kondisi Macun yang harus segera mendapatkan perawatan, sementara patroli ada di setiap sudut jalan, Ling Su pun memiliki ide kepada Hu Fei untuk menyelinap ke dalam sekte Hua yang ada di hadapan mereka, yang seharusnya sekte itu tidak akan diperiksa oleh para prajurit. Di dalam sekte Hua itu, sekte yang terpecah menjadi 5 aliran ini, terlihat Xiao Feng yang merupakan ketua dari salah satu aliran memberikan perintah kepada anak buahnya. Malam itu juga sekte mereka akan melakukan pertarungan untuk menentukan ketua baru, di mana nantinya ia akan bertarung terakhir untuk mempelajari gerakan-gerakan para pesaingnya. Untuk itu Xiao Feng menggunakan sebuah penutup wajah agar bisa memantau berjalannya kompetisi yang berlangsung. Setelah keluar dari kamarnya, Xiao Feng memberikan perintah lebih detail kepada anak buahnya. Lalu ia pun menuju ke sebuah celah batu untuk bersembunyi. Namun tak disangka begitu masuk Xiao Feng pun langsung ditotok oleh Hu Fei, sehingga dia tidak bisa berbicara maupun bergerak. Di sini Hu Fei yang tidak bisa menyelinap lebih jauh karena di depan mereka ada banyak sekali orang-orang berkumpul untuk berkompetisi. Seorang tetua di sana menerangkan bahwa perguruan mereka yang terpecah menjadi 5 aliran selama ini. Maka dari itu kompetisi ini adalah bertujuan untuk memilih ketua baru yang akan menyatukan kelima aliran menjadi sebuah sekte Hua yang utuh dan tak terpecah-pecah lagi. Di saat kompetisi itu dimulai, yang membuat Hu Fei pun menonton pertandingan tersebut. Setelah mengamati dengan serius dan mempelajari gaya kungfu dari sekte Hua ini, Hu Fei pun mengatakan jika ia yang ingin ikut berkompetisi, supaya setelah menang dan terpilih menjadi ketua nanti, ia bisa memastikan Macun mendapatkan sebuah kamar untuk dirawat. Hu Fei pun maju ke depan dengan mengenakan penutup wajah milik Xiao Feng dan memperkenalkan namanya dengan nama samaran. Hu Fei pada akhirnya memenangkan kompetisi tersebut. Namun tetua di sana mencurigai Hu Fei yang bukan dari murid sekte mereka, karena tetua di sana mengetahui jika Hu Fei ini hanya menirukan jurus kungfu mereka dan tidak benar-benar menguasainya. Untuk membuktikan Hu Fei adalah murid sekte Hua, tetua di sana pun menantangnya untuk menunjukkan salah satu jurus dasar perguruan mereka. Akan tetapi Hu Fei pun menjadi terdiam karena ia sama sekali tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Dalam kondisi terdesak itu, Ling Su pun tersenyum kepada Xiao Feng yang dalam kondisi tertotok tersebut. Tak lama kemudian Xiao Feng pun masuk ke dalam arena untuk menepis keraguan para tetua dengan mengatakan jika pria ini adalah kakak seperguruannya. Lalu ia pun menggantikannya untuk memperagakan jurus kungfu dasar dari perguruan mereka, yang pada akhirnya Hu Fei pun diakui sebagai ketua baru. Setelah itu Macun pun diberikan perawatan di dalam sebuah kamar, dan keesokan paginya Ling Su pun memperingati Hu Fei bahwa Macun yang sudah ia berikan terapi akupuntur tidak boleh bergerak dalam waktu 24 jam. Sementara di luar, terlihat Xiao Feng yang mendapatkan poster burunan Hu Fei yang dibagikan prajurit kerajaan. Poster itu lalu diambil oleh Xiao Mei yang memberikan sebuah pil penawar racun berkala, mengingatkan Xiao Feng agar tidak membongkar jati diri mereka karena Xiao Feng harus mendapatkan obat penawar rutin darinya.
Kemudian Xiao Mei pun memperlihatkan poster buronan kepada kedua kakaknya tersebut. Lalu ia pun menceritakan bagaimana caranya ia menaklukkan Xiao Feng semalam. Saat itu Xiao Feng sedang memaksakan tenaga dalamnya untuk membuka totokan tubuhnya, sehingga nyawanya sendiri menjadi terancam. Lalu Ling Su menolong Xiao Feng yang menusukkan akupunturnya dan berbohong kalau jarum akupuntur itu mengandung racun. Sehingga pada akhirnya Xiao Feng pun yang diancam itu mau tidak mau harus menolong Hu Fei. Di sisi lain, dalam upaya Dewa Racun untuk menemukan Ling Su, ia pun menyarankan kedua muridnya untuk mengawasi di sekitaran toko obat terbesar dan terlengkap di ibu kota ini. Ia pun yakin Ling Su yang ahli racun dan obat-obatan, suatu saat nanti pastilah akan pergi ke toko obat. Karena Hu Fei yang sekarang adalah buronan, Ling Su pun kembali membantunya untuk menyamar agar dia tidak mudah dikenali oleh para prajurit yang saat ini sedang mencarinya. Hu Fei kemudian menemui Xiao Feng dan meminta maaf kepadanya atas apa yang telah ia lakukan. Ia pun bersumpah setelah Macun sembuh dari racun, maka ia akan segera meninggalkan perguruan ini dan mengembalikan jabatan ketua kepada Xiao Feng. Sementara itu penantian Nyonya Sue di toko obat pada akhirnya membuahkan hasil. Di saat Ling Su membeli obat-obatan di sana, saat itu Nyonya Sue berbohong kalau putranya dalam keadaan darurat dan menggiring Ling Su ke sebuah tempat yang sepi. Nyonya Sue dan kakak pertama yang gagal dalam tugas mereka dihukum oleh Dewa Racun, yang kemudian meminta mereka untuk mencarikan kuburan baru untuknya, di mana ia yang suka tidur di dalam peti mati ini adalah untuk melatih ilmu racun ulat sutranya yang sangat mematikan. Sementara Ling Su yang kembali ke kediamannya dengan kondisi pucat dan lemas, meyakinkan Xiao Mei kalau ia baik-baik saja. Setelah mengusir Xiao Mei pergi, ia pun memuntahkan darah dan segera minum pil kesehatannya. Seketika memori masa lampaunya pun kembali, di mana ia pernah dipesankan oleh gurunya untuk selalu rutin meminum obat yang gurunya buatkan itu. Selama tinggal di dalam lembah racun yang dipenuhi kesejukan aroma tanaman-tanaman herbal, Ling Su tidak perlu meminum pil tersebut dan akan baik-baik saja. Namun sang guru berpesan apabila suatu hari Ling Su keluar dari lembah racun, maka Ling Su harus meminum obat tersebut agar Ling Su tidak mati. Sedangkan Macun yang terbangun pada akhirnya mendapatkan kedua putranya yang saat ini telah kembali ke sisinya atas pertolongan Hu Fei yang berhasil membawa kedua putranya tersebut. Sementara itu Ling Su memberitahukan keberhasilannya dalam membersihkan racun di dalam tubuh Macun. Setelah Macun terbangun nanti, maka Hu Fei hanya perlu menyalurkan tenaga dalamnya. Di saat Macun terbangun, Hu Fei pun menyalurkan tenaga dalamnya untuk kakak Macun. Saat itu juga Yuan Zi tiba-tiba datang ke sana dengan meminta kedua anak Macun. Di sini Ling Su memberitahukan jika Hu Fei yang sedang memulihkan kakak Macun, lalu mengundang Yuan Zi ke kamarnya untuk menunggu. Setelah Ling Su menyalakan sebuah lilin untuk ditaruh di atas meja, ia dan Yuan Zi pun mulai saling memuji. Yuan Zi memuji Ling Su sebagai wanita yang ideal bagi Hu Fei. Sebaliknya Ling Su memuji Yuan Zi yang merupakan pasangan yang serasi bagi Hu Fei. Hanya sayangnya ia tidak mengerti kenapa Yuan Zi melarang Hu Fei membunuh Feng Tian. Kemudian Yuan Zi pun menceritakan bagaimana ibunya yang merupakan pelayan keluarga Feng diperkosa oleh Feng Tian dan setelahnya sang ibu yang diusir dari sana. Meskipun saat ini ia tidak menganggap jika Feng Tian adalah ayahnya, tapi ia juga tidak ingin Hu Fei membunuh ayahnya tersebut. Maka dari itu Yuan Zi meminta Ling Su untuk merahasiakan kisah ini dari Hu Fei, karena ayahnya penjahat yang dibenci oleh Hu Fei selama ini, sehingga ia tidak akan bisa bersama dengan Hu Fei. Namun alasan utama ia tidak bisa bersatu dengan Hu Fei adalah karena sejak kecil ia telah dipungut dan dibesarkan oleh sang guru, yang di saat itu Yuan Zi pernah membuat sumpah untuk melayani Buddha, sehingga ia tidak akan lari dari sumpahnya itu untuk membalas budi baik dari sang guru. Dalam hal ini Yuan Zi pun sangat keheranan melihat Ling Su yang batuk dan meminum pil. Ling Su pun kemudian menceritakan sebuah rahasia yang dimana ia melarang Yuan Zi untuk menceritakan hal ini kepada Hu Fei. Sejak kecil ia telah terkena racun ulat, meskipun gurunya bisa menyembuhkannya, tapi karena racun itu telah berdiam terlalu lama di dalam tubuhnya, membuat kondisinya menjadi seperti sekarang ini. Setelah kakak Macun sembuh dalam 2 hari ke depan, Ling Su mengatakan ia yang akan pulang ke lembah racun. Dirinya yang memiliki penyakit dan berumur pendek ini tidak akan pernah mampu memberikan cintanya kepada Hu Fei yang hanya menganggapnya sebagai adik. Yuan Zi lalu menceritakan maksud kedatangannya untuk mengambil kembali sepasang anak kembar kakak Macun demi mendapatkan kepercayaan dari Tuan Fukang. Yuan Zi pun menceritakan jati dirinya dan gurunya yang merupakan anggota dari asosiasi perguruan kungfu. Sejak surat dari pemimpin asosiasi untuk Meron Feng terbaca oleh kerajaan, maka asosiasi pun melakukan perubahan rencana dengan mengirimkan gurunya ke dalam misi ini.
Dengan mengetahui betapa pentingnya misi yang dijalankan oleh guru Yuanzi, lalu Ling Xiu pun membawa kedua anak kembar tersebut untuk diserahkan kepada Yuanzi tanpa seizin Hu Fei. Namun Hu Fei yang selesai menyalurkan tenaganya dan keluar dari kamarnya, segera meminta balik kedua anak tersebut. Tanpa memberikan penjelasan, Yuanzi pun berjanji akan mengembalikan kedua anak ini dalam waktu 5 hari. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari Ningali Film. See you, undur diri dan salam Sundaners.